Jenis skala yang ketiga yang juga bisa digunakan dalam uji organoleptik yaitu magnitude estimation scale. Pada skala magnitude ini kita menggunakan skala rasio. Masih ingat tadi skala rasio adalah skala yang menunjukkan hubungan kali dan bagi. Jadi 4 itu 2 kalinya 2. 9 itu 3 kalinya angka 3. Nah, kita di sini bercerita tentang rasio. Kalau tadi skala kategori dengan skala garis menggunakan skala interval. Skala magnitude, di sini panelis diminta untuk memberikan satu nomor, satu angka, kepada sensasi yang dia rasakan untuk suatu sampel. Misalnya, jika A diberi nilai 15 untuk tingkat rasa pahit. Nah, terus setelah dia cicipi sampel A, lalu dia cicipi sampel B. Nah, sampel B menurutnya terasa 2 kali lebih pahit daripada sampel A. Maka, si panelis harus memberikan nilai 2 kali dari 15. Berarti dia dapat nilai, sampel B dapat nilai 30. Nah, ada 2 variasi dalam skala magnitude ini. Yang pertama, yaitu ada si peneliti telah memberikan satu nilai fix untuk referensnya atau sampel standarnya. Nah, baru nanti si panelis itu memberikan nilai untuk sampel yang lain. Nah, sampel yang lain ini boleh diberi nilai, terserah mau nilainya bahkan 0 pun tidak masalah. Yang penting si referensinya tidak boleh nilainya 0. Jadi misalnya ada sampel 1 reference atau sampel standar, terus ada sampel A, ada sampel B. Nah, reference ini sudah kita kasih memang nilainya. Misalnya kita kasih nilai 5. Nanti panelis pada saat dia makan, kita bilang, tingkat kemanisan sampel R itu adalah 5. Cicipi sampel A, beri nilai dengan dibandingkan dengan sampel R. Nah, misalnya dia cicipi sampel A, dia rasa, oh, ini 2 kali lipat rasanya lebih manis daripada sampel R. Maka panelis akan memberi nilai 10. Terus dia cicipi sampel B, menurutnya, oh, ini tidak semanis yang sampel R. R ini 2 kali lebih manis daripada sampel B. Maka dia harus kasih nilai 2,5 misalnya. Jadi semua kita bandingkan dengan sampel reference. Dan sampel reference-nya sudah kita beri angka di awal. Variasi yang kedua, kita tidak memberikan standar stimulus, tidak ada referensinya. Jadi sudah langsung saja, misalnya ada sampel A, sampel B, sampel C. Nah, sampel manapun yang pertama kali dia cicipi, misalnya pertama kali dia cicipi sampel A. Nah, sampel A dia cicipi, terus dia kasih angka, terserah dia mau kasih angka apapun. Misalnya si panelisnya bilang, oh tingkat rasa manisnya dia kasih 1. Setelah itu, dia cicipi nilai B. Maka sampel berikutnya harus dia kasih nilai berdasarkan perbandingannya dengan sampel A. Nah, jadi misalnya sampel B tadi dia rasa, oh ini kayaknya 3 kali lebih manis daripada sampel B 3 kali lebih manis daripada sampel A. Maka dia kasih nilai 3. Terus sampel C dia rasa, ini sama-sama saja dengan sampel A. Maka tetap dia kasih nilai 1. Untuk yang variasi yang pertama, kelebihannya adalah semuanya jadi seragam, patokannya adalah nomor 5 misalnya. Tapi kekurangannya di sini kalau ada yang tidak terlalu, kalau kita memilih angka yang sulit untuk kita kalikan atau kita bagikan, nah ini akan menyulitkan panelis, terutama jika panelis misalnya tidak terlalu familiar dengan kali dan bagi. Kalau yang variasi yang kedua, di sini dia lebih menguntungkan bagi panelis. Karena panelis dia bisa memilih angka berapapun yang dia inginkan.
Hanya saja berarti sebagai penelitinya pada saat kita mengolah data, kita harus menyamakan dulu, kita kalibrasi sehingga angkanya tidak bisa langsung ini dimasukkan sebagai input data, tapi kita samakan dulu. Oh, berarti kalau yang ini 131, sedangkan ada lagi misalnya 262, bukan berarti bahwa yang 6 ini lebih besar daripada 3, tapi dia sama saja karena harus kita kalibrasi, kita kembalikan lagi ke angka paling sederhananya, yaitu sama dengan 131. Jadi kita akan, pada variasi yang kedua ini, kita akan mendapatkan banyak sekali kombinasi angka karena terserah si panelisnya pada saat dia pertama mencicipi apa yang dia rasakan, itulah yang dia beri angkanya. Lalu skala yang berikutnya bisa juga kita menggunakan skala ranking. Ranking ini menggunakan skala ordinal. Ingat, ranking di sini tidak menunjukkan angka pada ranking, tidak menunjukkan tingkat perbedaan antar sampel. Dan kita tidak boleh merata-ratakan hasilnya, yang kita bisa ambil hanya mediannya atau nilai tengah. Untuk ranking, kelebihannya adalah mudah dipahami untuk bagi panelis. Mereka tinggal mengurutkan saja mana yang lebih baik menurutnya berdasarkan peringkat. Lalu data handlingnya atau penanganan data atau analisisnya juga gampang. Hanya saja kelemahannya kita tidak tahu tentang perbedaan tingkat perbedaan antar sampelnya. Apakah misalnya antara ranking 1, 2, dan 3, apakah 1, 2, 3 ini mereka sukai semua, atau hanya 1 dan 2 yang mereka suka, sebenarnya yang 3 ini sangat tidak suka. Tapi karena harus memberikan ranking, ya sudah dia taruh di nomor 3. Jadi misalnya ada 4 produk A, B, C, dan D. Terus dia harus merankingkan. Yang A dan B ini dia sukai sekali. Dia sebenarnya suka. Bahkan mungkin A dan B ini sama-sama dia suka. C dan D ini sebenarnya sangat-sangat tidak dia sukai. Ini sampai ada tanduknya kalau pada saat dia makan. Sangat-sangat tidak dia sukai. Nah, di sini kalau dia ranking, mungkin kan rankingnya jadi A dan B sebenarnya sama-sama saja dia suka, tapi dia harus meranking, dia dipaksa untuk merankingnya. Sudah dia bikin ranking 1 dan ranking 2 misalnya. Terus di sini yang C ini ranking jadi ranking 3, di sini jadi ranking 4. Nah, 1 ke 2 ini sebenarnya sama-sama suka. Dia kan perbedaan rankingnya hanya 1 tingkat. Terus 2 ke 3 langsung anjlok sebenarnya, tapi tidak terlihat dari perankingan apakah perbedaannya sangat signifikan atau tidak. Itu kelemahan dari sistem ranking. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat skala, yang pertama skalanya itu kita harus memberikan alternatif yang cukup. Jadi skalanya tidak boleh terlalu pendek sehingga panelis tidak bisa mengekspresikan stimulus yang diberikan. Misalnya hanya 3 skala, suka, tidak suka, dan netral misalnya. Ini tidak cukup untuk mendeskripsikan tingkat kesukaan. Dia tidak bisa memberikan kalau dia sangat suka bagaimana, tidak cukup. Tapi jangan juga skala itu terlalu banyak, misalnya sampai 13 kategori, itu panelis akan bingung untuk memilihnya. Terus juga skala itu, atribut yang dideskripsikan oleh skala harus bisa dipahami oleh panelis. Jadi pertama dari segi bahasanya, seperti misalnya dari segi bahasa, kita banyak kata-kata atau skala kategori itu pakai kata-kata bahasa Inggris. Itu sudah banyak yang menguji dan itu sudah standar, namun apakah bisa kita gunakan? Tidak serta-merta bisa kita gunakan karena belum tentu panelis kita mengerti bahasa Inggris misalnya. Jadi kita harus mencari yang bahasa yang bisa dimengerti oleh si panelisnya. Terus, huruf dari
pembatasnya, batas bawah sama batas akhirnya itu harus kata-kata batas awal dan batas akhirnya harus masuk akal. Misalnya, contohnya ada dia buat tingkat warna, jadi warnanya itu mulai dari misalnya putih gelap, terus putih agak gelap, terus putih, terus di sini agak putih, putih gelap, putih agak gelap, terus agak putih, misalnya, terus tidak putih, terus sangat tidak putih. Nah, ini tidak masuk akal. Kenapa? Kalau sudah tidak putih, tidak ada lagi sangat tidak putih. Kalau yang namanya tidak putih, ya sudah. Apapun yang hijau, biru, hitam, itu ya tidak putih. Tidak ada lagi kata sangat tidak putih. Gitu ya. Terus, atau misalnya pakai kata-kata bau khas. Misalnya bau khas, ada yang pernah bau khas umbi gembili. Ini bisa saja, itu sebenarnya masuk akal. Hanya saja bau khas ubi gembili misalnya, apakah sudah familiar orang lain? Apakah orang lain tahu panelis itu umbi gembili baunya seperti apa? Tidak semua orang tahu. Jadi ketika kita pakai kata-katanya yang kita gunakan untuk skala kategori terutama, itu kita harus pastikan bahwa bisa dipahami, masuk akal, dan bisa dimengerti oleh panelisnya. Demikian untuk kuliah tentang skala yang bisa digunakan dalam uji organoleptik.